Baik, sisi pendalilan dari ayat yang pertama tadi apa? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Hadza huwa mahallu syahid. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang anaba, kembali lalu bertaubat kepadaku. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan mereka. Dan ikutilah, wattabi', perintah untuk mengikuti. Menunjukkan wajibnya mengikuti ya manhaj mereka. Adapun dari ayat yang kedua ya, na'am, yaitu dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Di sini dalam ayat ini disebutkan kepada kita sifat Nabi alaihi salatu wassalam, ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani. Sifat Nabi dan sifat pengikutnya. Tentu yang pertama kali masuk dalam kategori pengikut Nabi alaihi salatu wassalam adalah para sahabat. Ya, para sahabat di antara sifat mereka adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berdakwah kepada Allah di atas basirah wajib untuk diikuti. Nah, wajib untuk diikuti berdasarkan menunjukkan dilalah ayat yang lainnya. Ya. Yaitu terkait dengan perkataan al-jin yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Naam. Ya qaumi ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, ajibu da'i Allah wa amiru bi. Ikutilah da'i yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengikuti orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di atas basirah. Mengikuti, wajibnya mengikuti ad-du'a, para penyeru, orang-orang yang mengajak kepada Allah di atas basirah. Dan tentu yang masuk dalam hal ini yang pertama kali adalah para sahabat radhiyallahu anhum berdasarkan ayat ini dalam surat Yusuf, ana wa man ittaba'ani. Nah, jadi penunjukan dalam surat Yusuf ini tidak secara langsung. Baik, dibutuhkan dalil yang lain, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 31. Untuk menunjukkan kepada kita wajibnya mengikuti para sahabat karena mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada Allah di atas basirah. Ayat yang ketiga kita lanjutkan. Qala as-salisu qaulullah ta'ala. Yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa man, dan barang siapa yang ya'tasim billah, berpegang teguh, i'tisam. Makna i'tisam di sini kita nukil dari tafsir Ibnu Jarir rahimahullah dalam Jami'ul Bayan di tafsir Al-Quran. Kata beliau, al-isma asluhu al-mana' wa man ya'tasim. Al-isma asalnya adalah al-mana', mencegah. Ini dari sisi bahasa. Berarti al-mu'tasim bihi al-mumtani' bihi. Adapun secara makna ayat ini, wa may ya'tasim billah, qala rahimahullah, wa man yata'allaqu bi asbabillah, dan barang siapa yang
bergantung dengan sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala, bi asbabillah, sebab-sebab yang Allah jadikan. Ya'tasim billah artinya bergantung dengan sebab-sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatamassaku bi dinihi wa ta'atihi, dan berpegang teguh dengan agamanya dan berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya. Jadi makna global ayat wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah. Ini menurut tafsir Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir yaitu Ibnu Jarir rahimahullah. Dan juga dinukil oleh ahli tafsir yang datang setelahnya, di antaranya Al-Baghawi, demikian pula Ibnu Jazari, Ibnu Jauzi, dan Ibnu Katsir. Para ahli tafsir yang datang setelah Ibnu Jarir menukil makna ini. Adapun ahli tafsir di abad kita yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, belum memiliki tafsir yang lain. Belum memaknakan i'tisam billah dengan tawakkal ala Allah. Kata beliau menafsirkan ayat ini, wa may ya'tasim billah ay yatawakkalu alaihi. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, artinya tawakal kepada Allah. Wa yahtami bihimahu, dan berlindung dengan perlindungannya. Berlindung dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berlindung dari setiap kejelekan dengan kekuatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan isti'anah bihi ala kulli khair, meminta tolong kepada Allah dalam setiap kebaikan. Ini maknanya. Baik. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah, hudiya ila siratim mustaqim, mendapatkan hidayah kepada sirat mustaqim, jalan yang lurus. Kata Ibnu Jarir, demikian pula Al-Baghawi menukil dari beliau ya, dengan makna yang sama, yaitu tariqun wadih. Faqad wuffiqa li tariqin wadihin. Maka sungguh dia telah mendapatkan taufik. Makna hidayah di sini hidayatut taufik. Karena hidayah ada dua. Al-hidayatu hidayatan. Ini yang selalu kita ulangi, ya. Sering disebutkan. Hidayah itu ada dua, ada hidayah taufik, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, ada pula hidayah ilmu. Dan Ibnu Jarir menafsirkan hidayah di sini belum mengatakan faqad wuffiqa. Berarti hidayah itu taufik. Faqad wuffiqa li tariqin wadihin. Sungguh dia telah mendapatkan taufik untuk menempuh jalan yang wadih, jalan yang jelas, ya, jalan yang lurus, tidak ada kesamarannya, tidak ada penyimpangan padanya. Nah, ini makna ayat 111 dari surat Ali Imran. Kemudian sisi pendalilan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita lanjutkan, wajhul istidlal, qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sisi pendalilan dari ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wajhul istidlal bil ayah
annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala akhbara, mengkhabarkan, anil mu'tasimin bih, mengkhabarkan tentang orang-orang yang i'tisam, berpegang teguh dengannya. Apa tadi makna i'tisam? Berpegang teguh dengan Allah artinya apa? Berpegang teguh dengan agamanya. Ya. Berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya. Ini maknanya. Allah mengkabarkan tentang mereka bi'annahum qad hudu, bahwasanya mereka telah mendapatkan petunjuk ilal haq, kepada al-haq. Nah, orang-orang yang tamassuk bidinillah wa ta'ati, berpegang teguh dengan agama Allah, dengan ketaatan kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk kepada al-haq. Jadi jika kita ingin mendapatkan hidayah, petunjuk, hendaknya kita tamassuk, berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla. Nah, serius mengamalkannya, berpegang teguh, benar-benar mengamalkannya. Bagaimana seseorang berpegang teguh kepada tali, misalkan seorang yang ditarik dari bawah, ketika dia tidak berpegang dengan keras, dengan teguh, dia tidak bisa naik, tidak bisa diselamatkan. Iya, selalu kita dengar perumpamaan berpegang teguh, maknanya mesti berpegang teguh. Berpegang teguh, ya, contohnya yang dicontohkan ulama, seorang yang berada di bawah, misalnya, butuh untuk diselamatkan dengan tali, dia harus berpegang teguh dengan tali itu supaya bisa naik ke atas. Kalau dia tidak berpegang teguh, sulit untuk naik. Tangannya bisa lepas dari tali sehingga dia tidak selamat. Maka untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kita butuh untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, hablullah. Iya. Mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, bukan ya yang diistilahkan orang Islam KTP. Ini bukan berpegang teguh dengan agama kalau Islamnya hanya Islam KTP, nama pulang, agama Islam, tapi prakteknya tidak ada. La sholat, wala siyam, wala zakat. Ini tidak berpegang teguh. Berpegang teguh betul-betul mengamalkan Islam secara kafah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, udkhulu fis-silmi kafah. Jangan mengambil Islam sebagian, meninggalkan sebagian. Ini juga tidak termasuk dengan agama Islam. Ya, orang yang hanya Islam, ya Islamnya hanya Islam KTP, ataukah berislam mengamalkan sebagian, meninggalkan sebagian. Ini semua tidak masuk dalam kategori. Nah, ya, Allah mengkhabarkan tentang mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, bahwasanya mereka telah mendapatkan hidayah kepada al-haq. Tentu dalam hal ini, dalam hal at-tamassuk fi dinillah, siapa yang paling utama? Para sahabat, generasi awal. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fa naqul, maka kita katakan as-sahabatu ridwanullahi alaihim, para sahabat semoga Allah meridhai mereka, mu'tasimuna billah, mereka adalah orang-orang yang i'tisam, berpegang teguh dengan agama Allah. Nah, ya, mereka orang-orang yang sangat kokoh di dalam mengamalkan agama Islam. Kita bisa melihat
bagaimana perjalanan mereka, perjuangan mereka memperjuangkan Islam, mulai dari ketika Islam itu didakwakan secara sembunyi-sembunyi, ya, tidak bisa terang-terangan karena mendapatkan penindasan dari kalangan kufar Quraisy. Nah, sampai kepada Islam itu didakwakan secara terang-terangan, kemudian ya berkembang, dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan nabinya alaihi salatu wassalam di Madinah sehingga terbentuklah ya negara Islam di sana. Terus bukan sampai di situ, setelah ya terbentuk negara Islam di Madinah, apakah Rasulullah dan para sahabat mencukupkan sampai di situ? Tidak, mereka melakukan perluasan wilayah. Mereka menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Sehingga sebagian mereka ada yang tidak meninggal di Madinah, meninggal di luar Madinah, tempat mereka berdakwah. Ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana mereka termasuk. Nah, mereka adalah orang-orang yang ittisam dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Fahum muhtaduna, sehingga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena ayat ini mengatakan barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Para sahabat adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, berarti mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Fattiba'uhum wajibun, sehingga mengikuti mereka hukumnya wajib. Nah, mengikuti salaf hukumnya wajib, karena mereka telah dijamin mendapatkan hidayah. Naam. Baik, ini wajhul istidlal dari ayat ini, sisi pendalilan dari ayat ini. Ayat 111 dari surat Ali Imran. Ya. Apakah pendalilan ini juga secara langsung? Tentunya tidak. Nah, karena wa may ya'tasim billah ini umum, barang siapa saja yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapat hidayah kepada jalan yang lurus. Terus bagaimana kita bisa sampai kepada pendalilan bahwasanya mengikuti sahabat adalah wajib? Kita katakan orang yang pertama kali yang masuk dalam keumuman ayat ini, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, siapa? Para sahabat tentunya. Nah, para sahabat. Barakallahu fikum. Ayat yang keempat atau dalil yang keempat, qaulullah ta'ala wa man yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang yushaqiqir rasul, menyelisihi ar-rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi, maka kami akan palingkan dia, ma tawalla, kepada apa yang dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya menyelisihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya petunjuk, ini berbahaya. Nah, diancam dengan semakin disesatkan. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepada. Ini ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua, wa nuslihi jahannam, dimasukkan ke dalam jahannam. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan menyelisihi rasul saja. Setelah datang hidayah, petunjuk kepadanya, telah menjadi jelas, tabayyana lahul huda,
telah jelas petunjuk kepadanya. Tidak, tapi Allah menggandengkannya dengan wayattabi, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Siapa mereka al-mu'minun dalam ayat ini? Kata Al-Albani rahimahullah, fa awwalu ma yadkhulu fi umumil ayati hum ashabu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang pertama kali yang masuk ke dalam keumuman ayat, awwalu ma yadkhulu fi umumil ayati, yang pertama kali masuk ke dalam keumuman ayat ini, hum ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tempat yang lain beliau mengatakan, fattiba'u sabilil mu'minin aw adamu istiba'i sabilihim amrun hamun jiddan. Perhatikan. Maka mengikuti jalannya al-mu'minin, yaitu para sahabat, wa adamu istiba'i sabilihim, ataukah tidak mengikuti jalan mereka, amrun hamun jiddan, termasuk di antara perkara yang sangat penting. Hamun jiddan. Kemudian kata beliau, faman ittaba'a sabilal mu'minin, maka barang siapa yang mengikuti jalannya kaum mukminin, fahuwa naji inda rabbil alamin, maka dia adalah orang yang selamat di sisi Rabbul alamin. Wa man khalafa sabilal mu'minin, dan barang siapa yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, fahasbuhu jahannam wa bi'sal masir, maka baginya adalah jahannam, cukup baginya jahannam. Dan jahannam adalah sebaik-baik, sejelek-jelek tempat kembali. Nah, bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian beliau melanjutkan, ini penting ya, karena terkait dengan manhaj. Min huna, dari sini, dhallat tawaifu katsiratun. Dari sini sesat menjadi sesat banyak kelompok. Qadiman wa hadisan. Sejak zaman dahulu sampai di zaman kita sekarang ini juga demikian. Ya, karena mereka tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat. Li'annahum lam yaktafu bi adami iltizami sabilil mu'minin, karena mereka tidak mencukupkan ya, bi adami iltizami sabilil mu'minin. Mereka tidak mencukupkan dengan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman fahad saja, walakin rakibu uqulahum wattaba'u ahwa'ahum, kan tetapi mereka menggunakan akal-akal mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka. Rakibu uqulahum wattaba'u ahwa'ahum fi tafsiril kitab was sunnah, dalam menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ya, sebab di antara sebab-sebab sesatnya ya, banyak kelompok-kelompok yang menisbahkan diri kepada Islam. Di samping mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat, mereka juga menggunakan akal-akal mereka dan hawa-hawa nafsu mereka dalam menafsirkan Al-Quran sebagai ganti dari mengikuti jalannya para sahabat. Ini sebab kesesatan mereka. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengikuti apa? Sabilul mu'minin. Al-mu'minun al-awwalun. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat. Nah, jika kita ingin selamat, iya. Baik. Sisi pendalilan, qala wajhul istidlal, qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhamm at-ta'wil,
berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Dhamm Ta'wil, "Faman ahabba al-kauna ma'a as-salafi fil akhirah," dan siapa yang mencintai ingin bersama salaf, kaum salaf di akhirat, wa an yakuna mau'udan bima wu'idu bih, dan siapa yang menginginkan mendapat janji dengan apa yang mereka janjikan dengannya, minal jannati waridwan, berupa surga-surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, falyattabi'hum bi ihsan, hendaknya mereka mengikuti mereka dengan baik. Nah, sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, apa yang mereka dapatkan? Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dijanjikan untuk mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hendaknya mengikuti mereka dengan baik. Wa man ittaba'a ghaira sabilihim, dan barang siapa yang mengikuti selain jalan mereka para sahabat, dakhala fi umumi qoulihi ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam keumuman firman Allah taala, fa dzakara ayatan nisa hadhihi. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan ayat dalam surat An-Nisa ini. Ya. Apa yang mereka dapatkan? Wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa aqada rahimahullah fi dhamm ta'wil. Demikian pula Ibnu Qudamah rahimahullah, kita selesaikan ya pendalilan ya dari pendalilan yang keempat ya. Dalil yang keempat ini. Dalam kitab Dhamm Ta'wil, Ibnu Qudamah rahimahullah meletakkan sebuah bab. Faqala al-bab ats-tsani fi bayani wujubi ittiba'ihim wal hassi 'ala luzumi madhhabihim. Bab yang kedua tentang penjelasan wajibnya mengikuti mereka para salaf, para sahabat, wal hassi 'ala luzumi madhhabihim, dan anjuran untuk menetapi mazhab mereka. Wasuluki sabilihim, dan menempuh jalan mereka, wa bayani dzalika minal kitab was sunnah wa aqwalil a'immah, dan penjelasan itu dari Al-Qur'an dan sunnah dan perkataan para imam. Ini nama babnya dalam kitab Dhamm Ta'wil. Kemudian beliau menyebutkan dalil tentang wajibnya mengikuti mereka para sahabat, yaitu ayat dalam surat An-Nisa yang sudah kita baca di atas. ثم دلل على الباب بقوله أما الكتاب فذكر هذه الآية من سورة النساء ثم قال فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم. Beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau Ibnu Qudamah rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam tawa'ad. Ya, jadi ada wa'dun, ada wa'idun. Ya. Hati-hati. Hanya beda satu huruf saja. Wa'dun, wa'idun. Apa bedanya? Huruf apa yang berbeda? Huruf? Ya. Wa'dun, janji. Wa'id, ancaman. Nah. Fatawa'ada. Allah mengancam tawa'ada ala istiba'i ghairi sabilihim, mengancam ya mengikuti selain jalan mereka para sahabat. Apa ancamannya? Bi azab jahannam, dengan azab jahannam. Nah, jadi penting, bahkan wajib mengikuti jalan mereka para sahabat. Tidak cukup mengatakan Al-Quran was sunnah, tidak, tapi harus dilanjutkan dengan ala fahmi salaf, ala tariqati salaf, ala manhajis salaf. Wajib ditambahkan keterangan ini. Kenapa? Karena kita dengar sekarang penjelasan Ibnu Qudamah. Kata beliau, Allah mengancam dengan jahannam orang-orang yang mengikuti selain jalan mereka. Wa wa'ada mustabi'ahum birridwan wal jannah, dan Allah menjanjikan bagi orang yang mengikuti mereka dengan keridhaan dan al-jannah, surga. Faqala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar
walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu ya, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, di sini yang disebutkan pertama kali siapa? Muhajirin, kemudian ansar, menunjukkan muhajirin lebih utama daripada ansar. Apa yang menjadikan mereka lebih utama? Amalan hijrah. Adapun nusrah, sama-sama mereka menolong Nabi alaihi salatu wasallam. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha atas mereka, wa radu an, dan mereka ridha atas Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menjanjikan untuk mereka jannat, surga-surga, tajri tahtaha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah al-fawzul 'adzim, keberuntungan yang besar. فَوَعَدَ الْمُتَّبِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ بِمَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنْ رِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ وَالْفَوْزِ الْعَظِيمِ. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ayat 100 dalam surat At-Taubah, menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, ya, mengikuti mereka dengan baik. Jangan hanya pengakuan saja, tapi tidak dibarengi dengan pengamalan. Nah, mengikuti mereka dengan baik. Kalau hanya mengatakan kami salafi, saya salafi, nahnu salafiyun, tapi tidak ada hakikatnya, tidak ada amalannya, apakah mau dikatakan mengikuti dengan baik? Tidak. Nah, iya. Banyak orang mengaku ahlus sunnah, mengaku salafiyin, kullun yad'i waslan bilailah. Semua orang mengaku memiliki apa? Hubungan dengan Laila. Akan tetapi Laila la tuqirru dzat, tidak, ya. Naam, menyetujui itu, artinya beliau artinya ya, pengakuan yang tidak disertai dengan pengamalan ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Mengikuti mereka dengan baik. Apa janjinya? Allah menjanjikan kepada mereka dengan apa yang Allah janjikan untuk para sahabat, berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Demikian pula al-fawz al-azim, keberuntungan yang besar. Nah, jadi menjadi jelas bagi kita penunjukan ayat ini wajibnya mengikuti jalan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, ya, karena orang-orang yang tidak mengikuti mereka diancam dengan jahannam, Sebaliknya orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka mendapatkan apa? Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ada wa'dun, ada wa'id. Wa'dun bagi siapa? Bagi yang mengikuti mereka dengan baik. Apa janjinya? Mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian mendapatkan keberuntungan yang besar. Orang yang menyelisih mereka, apa ancamannya? Anuslihi jahannam wa sa'at masira. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dari penjelasan ini semua menunjukkan kepada kita wajibnya mengikuti manhaj salaf. Nah, cukup 2 dalil yang kita pelajari untuk teman ini. Insyaallah dalil yang kelima yaitu dari hadis. Ya, masih tersisa 1 dalil dan 2 nukilan yang penting dari 2 imam. Nah, dalam bab ini yaitu hukum, ya, itu dalam pasal ini tentang hukum mengikuti manhaj salaf. Tersisa 1 hadis dan 2 nukilan dari 2 imam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya bismillah taala. Fadhalu barakallahu fiik.